Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tentang kebijakan distribusi sales people dan logistik. Dengan anggota kelompok 1. RMBI Nasabiha dengan NIM 144221142, 2. Muhammad Rifki Van Alfizar dengan NIM 144221145, 3. Susi Susanti dengan NIM 144221160, dan 4. Rizky Fadli dengan NIM 144221167. Retailing itu apa sih sebenarnya? Jadi, retailing suatu penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada konsumen. Meningkatnya tingkat konsumsi dan hasrat berbelanja masyarakat membuat industri ini semakin dilirik oleh para pelaku bisnis. Menurut Kotler tahun 2000, retailing yaitu penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis. Fungsi dan karakteristik retailing menurut Berman and Evans pada tahun 2001, pada intinya karakteristik retailing ada 3, yaitu small average sale, 2. Impulse purchase, 3. Popularity of stores. Designing the sales force. Jadi menurut Kotler dan Keller itu menekankan bahwa designing a sales force itu merupakan suatu proses yang krusial yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan kekuatan penjualan untuk mencapai tujuan dari penjualan dari perusahaan sendiri. Proses ini itu mencakup dari analisis kebutuhan, penetapan struktur dari organisasi penjualan, kemudian penjadwalan kegiatan penjualan, dan pembuatan program intensif. Kemudian menurut Kotler sendiri, kunci dalam membangun penjualan yang efektif adalah pemahaman dalam terhadap kebutuhan dan preferensi dari pelanggan sendiri. Selain itu, pelatihan yang memadai juga dianggap sebagai sarana yang memberikan personal penjualan kepercayaan dirian dan kemampuan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian membantu mereka untuk menemukan solusi terbaik dalam masa proses penjualan tersebut. Ada managing the sales force. Hal yang perlu diperhatikan dalam managing the sales force yaitu perekrutan dan pemilihan perwakilan. Kunci dari kesuksesan yaitu dalam pemilihan perwakilan yang tepat. Terdapat survei yang membuktikan bahwa 25% teratas dari tenaga penjualan membawa lebih dari 52% penjualan. Hal itu merupakan pemborosan besar ketika merekrut orang yang salah. Tingkat omset tahunan rata-rata perwakilan penjualan untuk semua industri hampir 20%. Tenaga penjualan menyebabkan hilangnya penjualan, biaya pencarian dan pelatihan pengganti, dan seringkali terdapat tekanan pada tenaga penjualan untuk mengambil kelonggaran. Kemudian, pelatihan dan pengawasan perwakilan penjualan. Saat ini, pelanggan mengharapkan tenaga penjualan memiliki pengetahuan produk yang mendalam, dapat menambahkan ide untuk meningkatkan operasi, dan efisien dan dapat diandalkan. Tuntutan ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pelatihan. Periode pelatihan rata-rata adalah 28 minggu di perusahaan produk industri, 12 di perusahaan jasa, dan 4 di perusahaan produk konsumen. Waktu pelatihan bervariasi dengan kompleksitas tugas penjualan dan jenisnya. Selanjutnya, ada produktivitas tenaga penjualan. Yang pertama, norms for prospect calls, yaitu tenaga penjualan terkadang bergantung pada customer yang tidak memiliki prospek. Oleh karena itu, perusahaan menentukan berapa banyak waktu yang harus dihabiskan tenaga penjualan untuk dapat mencari pelanggan baru. Yang kedua, harus menggunakan waktu yang efisien. Perusahaan berusaha untuk terus-menerus meningkatkan produktivitas tenaga penjualan, karena agar dapat memotong biaya, mengurangi tuntutan waktu pada tenaga penjualan, dan juga memanfaatkan inovasi teknologi. Kemudian ada sales teknologi. Tenaga penjualan harus dapat mengoperasikan tablet atau laptop agar dapat melakukan prime diri mereka sendiri dengan latar belakang klien, surat penjualan yang telah ditulis sebelumnya, dan dapat mengirimkan pesanan serta dapat menyelesaikan masalah pelanggan di tempat, serta dapat mengirim sampel, pamflet, brosur, dan juga materi. Dan ada motivasi tenaga penjualan. Karena mayoritas perwakilan penjualan membutuhkan dorongan dan juga insentif khusus, terutama mereka yang berada di lapangan yang menghadapi tantangan sehari-hari. Sebagian besar pemasar percaya bahwa semakin tinggi motivasi tenaga penjual, maka akan semakin besar juga upaya dan kinerja, serta penghargaan dan juga kepuasan yang akan dihasilkan oleh tenaga penjualan. Dan yang terakhir, perlunya evaluasi tenaga penjualan. Telah dijelaskan juga aspek feed forward dari pengawasan penjualan, bagaimana manajemen mengkomunikasikan dan apa yang harus dilakukan oleh tenaga penjualan. Perusahaan harus melakukan hal tersebut dan memotivasi tenaga penjualan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap tenaga penjualan agar mereka mendapat feedback mengenai tenaga penjualan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Kebijakan distribusi dan pengelolaan sales people berdasarkan Al-Rasul. Distribusi menurut Kotler mengenai adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. Dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah jelas secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tersebut tidak menumpuk pada satu golongan saja. Dan marketing distribusi memberikan pengaruh yang besar dalam penentuan harga. Tujuan dan fungsi distribusi adalah mempercepat sampainya barang di tangan konsumen atau pasar pada waktu yang tepat. Kebijakan distribusi harus memenuhi 3 kriteria. Pertama adalah ketepatan dan kecepatan, kedua adalah keamanan yang terjaga dari kerusakan, dan yang ketiga adalah kompetisi dalam memberikan kecepatan dan ketepatan kepada kebutuhan konsumen. Hal-hal yang dilarang dalam distribusi adalah melarang tindakan kezaliman dan menentukan place atau tempat saluran distribusi. Nabi SAW melarang pemotongan jalur distribusi agar harga tersebut naik. Terakhir, melarang segala macam penimbunan. Pengenalan soal pengertiannya adalah tenaga penjual adalah orang memiliki jiwa sales kemampuan berperan dalam pemasaran untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk dengan cara persuasif
kepada target konsumen. Para tenaga penjual juga berperan dalam menjalani relasi pelanggan. Pengelolaan sales people. Proses personal selling Islam adalah pendekatan, kemudian presentasi, kemudian mengatasi keberatan, dan terakhir ditutup. Karakter marketer dalam Islam yang pertama adalah tesis Rabbana keyakinan bahwa Allah mengawasi manusia, etis, akhlakiyah yaitu memperlakukan manusia dengan etika, realistis yaitu sesuai dengan kenyataan, dan humanitis atau insaniah yaitu berperi kemanusiaan. Cekkan networking silaturahmi. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ajim dalam bukunya The Power of Network Marketing menyebutkan beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah silaturahmi menghasilkan semangat. Contohnya adalah ketika kita bersilaturahmi dengan orang sukses dalam hidupnya, insya Allah kita akan termotivasi dan semangat untuk sukses seperti mereka. Silaturahmi menambah input. Bersilaturahmi dengan tulus dan ikhlas akan menimbulkan hal baik. Dan sedangkan jika kita telah awalnya dikotori niat tersebut dengan hal buruk, maka ilmu yang akan kita pelajari menjadi bencana. Selanjutnya adalah silaturahmi memunculkan gagasan. Bersilaturahmi yaitu diantaranya berbagi cerita, pengalaman, dan juga mencurahkan apa yang kita rasakan. Jangan enggan menerima masukan dari orang lain, dan jangan sungkan juga untuk berbagi gagasan dan pengalaman kepada orang lain. Terakhir, silaturahmi mengayakan hari. Silaturahmi adalah cara yang ampuh untuk mencairkan kebekuan hati sehingga hati kita dan hari-hari kita menjadi lebih bahagia.